Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Panji Rival. Saya mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dengan jurusan Prodi Sistem Informasi di Universitas Nasional. Di sini saya ingin membuat video tentang jawaban daripada soal ujian akhir semester dari Change Management dengan kode ruang R01. Langsung saja. Jadi soal pertama adalah hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan cara merancang sebuah pesta perubahan. Jadi di sini hal yang perlu disiapkan itu adalah yang pertama menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Jadi bahasa tubuh yang bersahabat di sini dimaksud adalah bahasa tubuh yang dapat menarik daripada peran-peran yang ada nantinya. Peran-peran entah klien atau tamu undangan. Terus yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Karena di sini kita berbicara tentang perubahan, maka simbol-simbol perubahan ini juga diperlukan sebagai simbol dari tentang apa yang ingin kita rubah. Yang ketiga adalah gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Yang menggunakan pihak ketiga ini adalah nantinya yang juga dapat menarik perhatian daripada para klien atau lawan bicara kita. Yang keempat adalah berikan perhatian lintas sektoral. Jadi perhatian lintas sektoral ini berguna bagi mereka yang akan menjadi peran dalam melakukan perubahan ini. Yang kelima adalah kirim mereka keluar, berguna sebagai membuat pengalaman bagi mereka yang hanya di dalam saja. Terus yang keenam adalah temukan kehebatan bawaan. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin dalam perusahaan itu setiap bawahan memiliki keunggulan masing-masing, entah dari bidang komunikasi atau entah dari bidang secara fisika atau matematika, bahkan dari bidang agama sekalipun. Maka dari itu kita perlu mencari bagian daripada kehebatan karyawan-karyawan kita. Terus adalah yang ketujuh, ganti bagian-bagian tertentu. Jadi dengan kita menemukan dan mengenal daripada bawahan, terus setelah kita mengenalnya kira-kira ada yang tidak dibutuhkan, maka kita harus mengganti bagian-bagiannya tertentu. Tapi bukan hanya di bagian karyawan saja, bahkan juga di bagian supplier atau mungkin juga bisa di bagian peralatan atau perkakas. Yang ke-8 adalah tumbuh kepercayaan. Jadi dengan menumbuhkan kepercayaan, kita dapat percaya diri dalam melakukan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ke-9, berikan ownership perubahan pada mereka. Mungkin ownership ini yang nantinya akan menyemangati para karyawan-karyawan kita dalam melakukan perubahan. Terus yang ke-10, tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan semua pihak, dan kita harus mempresentasikan keuntungan-keuntungan dari perubahan ini apa aja, sehingga mereka jadi menarik perhatian mereka untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Terus yang ke-11 adalah lakukan pertemuan rutin. Dengan kita melakukan pertemuan rutin, maka hubungan antara karyawan dan atasan bahkan akan menjadi lebih baik. Sedangkan cara merancang sebuah pesta perubahan, kita dapat menggunakan metode copy pesta yang merupakan singkatan dari yang pertama adalah tujuan atau pesan. Jadi tujuan atau pesan ini adalah yang nantinya dijadikan sebagai kesimpulan atau titik tumpu apa sebabnya kita melakukan perubahan, dan atas dasar apa kita melakukan perubahan, dan apa nanti yang kita dapat dalam perubahan. Yang kedua adalah organizer. Sebenarnya organizer ini adalah tanpa adanya satuan struktur organisasi, maka
perubahan tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, peralatan pesta. Jadi dengan peralatan ini ya nantinya kita akan melakukan perubahan-perubahan yang akan kita tuju. Dan tanpa adanya peralatan ini pun kita tidak akan bisa melakukan perubahan tertentu. Yang keempat adalah informasi. Jadi dengan adanya informasi pun dapat membantu kita dalam menstrukturkan tapakan nanti kita nantinya. Yang kelima adalah menghibur. Agar suasana tidak terlalu kaku, maka penghibur juga akan diperlukan. Yang keenam adalah suasana, sama seperti penghibur. Yang ketujuh adalah tata tertib. Jadi biarpun ada hiburan sebagus apapun kita melakukan hiburan, namun tetap melakukan tata tertib juga. Yang ke-8 adalah artistik. Terus soal yang kedua, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Apa saja? Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Jadi struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Penelitian yang meneliti pengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan 5 hal. Yang pertama itu jenis struktur organisasi yang mempengaruhi inovasi secara positif. Yang kedua, ketersediaan sumber daya yang berlimpah menjadikan fondasi penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi yang sering antara unit-unit organisasi membantu memecahkan hambatan untuk inovasi. Yang keempat, organisasi yang inovatif mencoba untuk meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada kegiatan kreatif meskipun ada tuntutan dari lingkungan yang mengalami perubahan arung jeram. Yang kelima, bahwa kinerja kreatif karyawan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Dukungan yang menguntungkan ini meliputi hal-hal seperti dorongan, komunikasi terbuka, kesiapan untuk mendengarkan, dan saran feedback. Yang kedua itu adalah budaya organisasi. Organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang sama. Mereka mendorong eksperimen, penghargaan terhadap keberhasilan maupun kegagalan, dan merayakan kesalahan. Sebuah organisasi yang inovatif cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menerima ambiguitas. Yang kedua, mentolerir ide yang tidak pasti. Yang ketiga, jauhkan kontrol eksternal secara minimal. Yang keempat, bertoleransi terhadap risiko. Yang kelima, bertoleransi terhadap konflik. Yang keenam, fokus pada tujuan daripada sarana untuk mencapainya. Yang ketujuh, gunakan open system fokus. Yang ke-8, berikan saran atau feedback yang positif. Yang ke-9, tunjukkan kepemimpinan yang berdayakan. Terus yang ketiga, praktik sumber daya manusia organisasi. Jadi dalam kategori ini kita menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota mereka sehingga mengetahui mereka tetap baru, menawarkan karyawan mereka keamanan kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut dipecat karena melakukan kesalahan, dan mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktif dan antusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi hambatan atau penolakan, dan memastikan bahwa inovasi diterapkan. Soal yang ketiga adalah teknik-teknik dalam organisasi itu, dalam organization development itu apa saja? Jadi organisasi development itu atau bisa disingkat dengan OD, bagian-bagian itu adalah yang pertama, sensitivity training. Itu merupakan organization development yang pertama dikenalkan dan yang dulu paling sering digunakan. Tekniknya sering disebut juga T-Group dalam kelompok T atau singkatan training yang masing-masing terdiri atas 6-10 peserta. Pemimpin kelompok yang terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan sensitivity terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, team building. Jadi team building ini adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building yang sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matris. Yang ketiga, survei feedback. Dalam teknik survei feedback
tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya, persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat kegiatan ini. Kemungkinan dilanjutkan dengan kuliah atau lokarnya dan mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan konstruktif. Yang keempat, transaksional analisis atau disingkat dengan TA. TA ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA ini mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. DE dimaksud untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Yang kelima adalah intergroup activities. Fokus dan teknik intergroup activities ini adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok, ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi, menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat ketergantungan tersebut. Yang keenam adalah proses consultation. Dalam proses consultation, konsultan organization development mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta menganjurkan tindakan koreksi. Yang ketujuh adalah GRIP, Organization Development. Pendekatan GRIP pada pengembangan organisasi ini didasarkan pada konsep managerial GRIP yang dikenalkan oleh Robert Black dan John Morton. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi atau kinerja. Yang ke-8 adalah third party matchmaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan organization development berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa serta berbagai teknik mengisolasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dari kelompok. Terus soal yang keempat, jadi apa saja yang diperlukan atau yang diperhatikan dalam melakukan perubahan pada organisasi maupun institusi. Jadi di sini hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi adalah yang pertama adalah motivasi perubahan. Jadi dengan adanya motivasi perubahan, kita jadi punya tujuan untuk melakukan perubahan. Jadi dengan adanya motivasi ini pun kita akan menjadi semangat dalam melakukan perubahan. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini juga cukup penting. Tanpa adanya komunikasi ini, perubahan itu tidak akan terjadi. Sebenarnya komunikasi ini berperan sebagai pembagi informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang ketiga adalah partisipasi. Partisipasi itu kita harus ikut ambil andil dalam masalah perubahan ini. Terus yang keempat adalah mengelola transmisi. Yang kelima adalah melanjutkan momentum perubahan. Artinya melanjutkan momentum perubahan ini adalah ketika perubahan nantinya sudah terjadi, jadi kita harus menjaga perubahan ini agar tetap berjalan secara lancar-lancar saja tanpa adanya hambatan-hambatannya nantinya akan terjadi. Maka melanjutkan momentum perubahan ini kita akan perlukan nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.